Selamat datang di 4130 Channel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kita bikin produk review lagi yuk. Soalnya kali ini produk yang kita review seru banget karena aku udah kepingin banget untuk punya produk ini sejak lama. Tapi selalu aja di injury time ada aja satu hal yang membuat aku akhirnya nggak jadi. Jadi kalau bisa dibilang produk ini kayak the one that got away gitu. Nggak kali ini. Karena kali ini aku akhirnya beneran dapat. Dan kita akan review sebentar lagi. Penasaran kan? Kita kickstart dulu. Oke, biar nggak kelamaan, ini dia Serum Freedom Mid. Keren kan ya? Paham kan kenapa aku sekarang pengen banget untuk punya sepatu mid ini? Tapi sebenarnya satu feature yang bikin aku bener-bener kepingin adalah safety-nya, karena dia lebih tinggi dibanding sneaker yang biasa. Jadi dia punya struktur yang bisa melindungi mata kaki kita. Selain itu karena dia tinggi, jadi dia juga bisa membuat kaki kita sedikit lebih stiff, jadi melindungi kita dari kemungkinan kesleo atau yang seperti itulah. Soalnya mata kaki kita adalah salah satu tulang yang pelindungnya atau kulitnya itu paling tipis. Di bagian sini kan ada paddingnya, di dalamnya ada busa, dan ini berguna banget karena ini empuk. Jadi kalau misalnya mata kaki kita kepentok, dia bisa melindungi gitu. Dan ini priceless banget sih menurut. Dan selain itu yang bikin aku lebih happy lagi adalah sepatu mid yang aku punya ini bahannya adalah suede. Jadi sepatu ini dibuat dengan bahan dasar setidaknya ada 3 macam, yaitu suede sebagai yang paling luas, yang majoritinya, terus ada juga kulit, dan ada juga kanvas. Suede ini bahannya asik banget dan aku emang suka banget karena salah satu sneakerku yang lain juga bahannya dari suede, dan itu jadi favoritku lah so far sebelum aku punya Serum Freedom ini. Alasannya memang kalau suede dia warnanya lebih tone down gitu ya, jadi kayak misalnya hitamnya dia benar-benar bisa lebih hitam dibanding hitamnya kanvas atau bahkan kulit yang glossy gitu ya. Tapi memang untuk bahan suede ini perlu perawatan yang sedikit beda dibanding bahan yang lain, dan kita akan kembali lagi nanti untuk membahas soal perawatan ini. Aku akan share beberapa tips yang aku terapkan, semoga juga bisa berguna untuk kalian di sana. Aku emang belum pernah langsung lihat cara pembuatannya atau bahkan ke factory-nya, tapi itu ada dalam salah satu bucket listku. Jadi someday kalau misalnya aku ke Bandung, Serum adalah salah satu tempat yang aku harus visit karena aku pengen tahu kayak gimana sih sebenarnya behind the scene-nya gitu. Aku pengen tahu gimana sih cara mereka bisa bikin sepatu dengan kualitas yang meskipun mereka lokal tapi kualitasnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka lokal. Kita bisa lihat kualitas jahitan mereka benar-benar rapi banget, dan aku suka warna kontrasnya. Jadi benang warna putih dipadu dengan suede warna hitam yang lebih gelap, lalu ada kanvas dan juga kulit warna merah. Kombinasinya pas banget dan desainnya juga agresif. Aku suka. Memang desainnya agak sepi ya, agak polos gitu ya, karena selain logo Serum yang di belakang sole, di sekujur bodinya sepatu ini nggak ada lagi ditemukan identitas dari Serum Company. Memang banyak orang yang suka desain yang simple gitu, yang bener-bener sederhana ya. Cuma menurutku ini satu miss opportunity aja. Mungkin bisa ditambahkan desain yang memang identik dengan Serum di bodinya, tanpa harus membuat sepatunya jadi terlihat lebih ramai. Tapi mungkin di Serum Freedom V2 atau versi 2 mungkin bisa dipertimbangkan untuk menambahkan fitur khususnya. Tali atau lace juga dibuat dengan baik banget, baik dari segi desain, jumlah maupun finishingnya. Dan di belakangnya ada padded tongue yang empuk banget, yang nyaman, jadi ngebuat sepatu ini biarpun dipakai dengan kenceng gitu ya, tapi tetap nyaman.
Tapi menurutku highlight dari sisi luarnya adalah stitching di outsole-nya. Ini adalah feature yang godsend banget gitu, yang benar-benar beneficial banget untuk usernya. Jadi ini membuat sepatu bisa lebih awet setidaknya, karena memang kemungkinan untuk lepas sole-nya itu sudah ditekan seminimal mungkin, dan ini bagus banget. Sedangkan di bagian sole-nya aku suka banget desainnya, jadi simple, high tech, dan dipakai juga nyaman banget karena nggak kaku. Cuma kalau mungkin boleh kasih saran untuk desain sole-nya, mungkin ada baiknya dibuatkan semacam kolom-kolom gitu untuk tempat pin pedal BMX, supaya pedal ini bisa menggigit dengan baik ke sepatu. Bukan berarti yang sekarang nggak baik, cuma akan lebih baik lagi, karena memang kalau pin itu ditaruh di tempat yang khusus, maka kemungkinan untuk slip bisa ditekan seminimal mungkin. Apalagi pedal kan banyak yang dibuat dari plastik, jadi secara default aja mereka sudah licin gitu. Overall aku suka banget sama sepatu ini, Serum Freedom Mid, karena memang nyaman banget. Dari desain dan material juga bagus banget. Bahkan eksekusinya pun aku kasih top notch lah ya. Mungkin 8 atau bahkan 9 dari 10. Ditambah lagi winning factornya adalah harga. Ini dijual dengan harga yang sangat-sangat affordable untuk kualitas dan bahan yang mereka tawarkan ini. Kadang aku heran ya, gimana cara mereka bikin margin yang cukup. Untuk kita perlu margin tidak hanya untuk beroperasi perusahaan aja ya, tapi juga untuk research gitu. Dan dengan kualitas versi pertama yang udah bagus dan nyaman kayak gini, untuk membuat versi kedua dengan kualitas dan kenyamanan maupun desain yang baru yang lebih bagus lagi akan tidak mudah dan mungkin tidak murah juga gitu. By the way, dari Serum sendiri ada note mengenai sizing. Jadi untuk kalian yang sebelumnya udah pernah punya boots dari Serum, ini sizingnya berbeda dengan bootsnya. Jadi untuk yang Serum sneaker ini, sizingnya mengikuti size yang normal. Sekarang soal perawatan sepatu suede. First of all, aku harus jelaskan dulu bahwa aku bukan ahli di bidang perawatan sepatu, apalagi suede, karena banyak banget yang jauh lebih jago. Mungkin Dr. Tirta dengan puluhan outlet shoes and care-nya akan lebih paham. Tapi setidaknya aku akan share beberapa tips yang aku terapkan dan so far menurutku hasilnya oke. Pertama, kita harus pakai sikat yang lembut untuk ngebersihin suede. Lalu kita juga harus menyikat searah dengan arah bulu dari suede. Jangan maju mundur, tapi harus selalu searah. Lalu yang nggak kalah pentingnya, pada saat kita ngebersihin, sepatu harus dalam keadaan kering. Lalu yang kedua, sebelum mulai menyikat, pastikan dulu sepatu diisi dengan koran bekas atau kertas atau bahkan kain. Fungsinya untuk menjaga sepatu supaya dalam bentuk yang optimal. Ini penting terlebih kalau misalnya kamu punya noda yang membandel di sepatu dan perlu disikat lebih keras. Kita ingin ngejaga bentuk sepatunya supaya jangan sampai berubah bentuknya. Yang ketiga, misalnya ada noda yang benar-benar membandel, bisa pakai penghapus karet. Tapi hati-hati, pastikan pakai penghapus pensil, jangan penghapus pulpen. Selain itu, penghapusnya juga yang dibuat dari material karet yang lebih empuk. Mungkin level penghapus Staedtler mungkin yang empuk banget gitu ya. Itu akan membersihkan dan menjaga kondisi sepatu biar nggak sampai bolong maksudnya. Dan yang terakhir, setelah semuanya disikat ataupun digosok dengan penghapus, lap dengan kain atau handuk yang lembut searah dengan alur suede-nya. Tapi tips yang paling manjur jelas, jangan sampai hujan-hujanan ataupun kena cairan, karena cairan menurutku adalah musuh terbesar dari suede. Oke, kayaknya segitu dulu, mudah-mudahan berguna. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komen di bawah ini. Saya Ruli dari 4130 Channel. Peace.